좀 봐, 이놈아! 뭐야! 싫어! 엄마 힘들면 인규 노래해. Film ini mengisahkan tentang seorang ibu yang menderita tumor otak stadium 3 yang harus merawat anaknya yang menderita cacat intelektual. Diceritakan bagaimana perjuangan seorang ibu yang merawat anak laki-lakinya yang cacat untuk hidup mandiri agar ia tetap bisa hidup saat dirinya sudah tiada nanti. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan sebuah bis yang berhenti di halte dan menurunkan beberapa orang penumpang. Kemudian turunlah seorang pria yang menggerak-gerakkan tangannya, diikuti seorang wanita tua di belakangnya yang membawa payung karena cuacanya gerimis. Lalu mereka berjalan bersama berbagi payung. Ketika mereka sampai di rumah mereka, sang ibu menyuruh anak laki-lakinya itu untuk segera tidur. Ketika anaknya sudah tertidur, sang ibu mulai membereskan rumahnya. Selepas membereskan rumahnya, sang ibu memperhatikan anak lelakinya itu yang sedang tertidur. Kemudian ia pun tidur menyusul putranya yang sudah pergi ke alam mimpi. Kemudian sang ibu merasa tidurnya ini terganggu. Rupanya sang putra yang membangunkannya sambil berkata, "Inkyo lapar." Mendengar putranya yang berkata sudah lapar, sang ibu beranjak bangun. Sang ibu terheran-heran mengapa ia tak kunjung bangun jika alarmnya sudah berbunyi. Inkyo mengatakan jika ibunya ini sudah tertidur kebablasan. Tak mau berdebat dengan anaknya di pagi hari, sang ibu pun beranjak untuk memasak sarapan dan menyuruh Inkyo untuk segera mandi. Di saat dirinya sedang memasak, ia berpikir mengapa Inkyo tak kunjung selesai mandi. Karena mengkhawatirkan anaknya yang akan berbuat tidak-tidak, maka ia menghampiri anaknya yang berada di kamar mandi. Ketika membuka pintu kamar mandi, sang ibu dikejutkan dengan kelakuan anaknya yang menyikat gigi dengan shampoo. Karena ia sudah selesai memasak, maka ia memutuskan untuk membantu putranya mandi agar segera selesai. Namun putranya itu banyak tingkah sekali seperti bocah. Anak lelaki dewasanya itu malah berlarian ke sana kemari saat hendak dipakaikan baju. Setelah mengurusi anaknya, kini saatnya mereka sarapan pagi. Sang ibu membawa meja makan yang di atasnya sudah ada macam-macam menu makanan. Namun Inkyo menatap makanan-makanan itu tak berselera. Ia memalingkan wajahnya dari hidangan sarapan paginya. Sang ibu yang memahami anaknya itu pun langsung berdiri dan kembali dengan piring yang berisi 2 telur mata sapi. Seketika wajah Inkyo sumringah. Bahkan ia langsung memasukkan kedua telur mata sapi itu ke dalam mulutnya sebelum ibunya menyentuh telur itu. Ibunya menyuruh Inkyo untuk segera bersiap karena mereka harus pergi. Mereka berjalan menyusuri rumah-rumah yang masih menyalakan lampunya, lalu menuruni tangga. Saat menuruni anak tangga, tiba-tiba Inkyo ingin bermain gunting batu kertas sambil menuruni anak tangga. Ibunya hanya bisa pasrah menuruti anaknya walaupun sebenarnya ini menjengkelkan. Dan tibalah mereka di sebuah toko kelontong milik mereka yang berdiri di samping jalan. Mereka berdua menjaga toko itu dan melayani pembeli yang datang. Hingga matahari terbenam dan malam pun tiba, mereka menutup toko itu dan pergi kembali ke rumah. Ketika sampai di rumah, Inkyo menyalakan televisinya, namun sang ibu memprotes dan menyuruhnya untuk belajar. Inkyo awalnya menuruti perkataan ibunya. Ia duduk di meja belajarnya, namun ia kembali karena ia tidak mau belajar. Ibunya berkata bahwa dirinya sudah lelah. Inkyo yang mendengar ibunya berkata lelah langsung menawarkan dirinya untuk bernyanyi. Biasanya Inkyo akan bernyanyi untuk ibunya ketika ibunya sedang lelah. Akhirnya Inkyo pun menyalakan radio dan menyuruh ibunya untuk bertepuk tangan. Kemudian ia mulai bernyanyi. 무조건이야 당신을 향한
ibunya terhibur sejenak melihat anaknya itu bernyanyi. Walaupun In-gyo kembali dibuat kesal oleh ibunya karena dirinya disuruh untuk belajar lagi. Kemudian terdengar suara ketukan dari pintu, sang ibu pun menghampiri dan membukakan pintu rumah. Dan ternyata yang datang adalah kakak perempuan In-gyo dan anak perempuannya, keponakannya In-gyo. In-gyo langsung memeluk keponakan perempuannya dan mengajaknya bermain bersama di luar. Mereka mengabsen boneka-boneka milik Mi-sol dan menceritakan tentang boneka Mickey milik Mi-sol yang tidak ada. Di sisi lain, kakak perempuan In-gyo mengobrol pada ibunya di dalam rumah. Ia meminta uang untuk keperluannya. Sang ibu hanya mengatakan jika ia tak memiliki uang. Namun putrinya itu tetap bersikeras meminta uang, bahkan meminta uang tabungan atas nama In-gyo. Mendengar putrinya berbicara demikian, sang ibu akhirnya murka. Uang itu hanya akan diberikan kepada In-gyo saat dirinya sudah mati nanti. In-gyo yang sedang bermain dengan keponakannya tak sengaja melihat lembaran uang di dalam tas Mi-sol. Ia tertawa kecil melihat uang itu. Dan berikutnya Mi-sol masuk ke dalam rumah sambil menangis mengadu pada ibunya jika pamannya itu mengambil uang jajannya. Di sini In-gyo sedang terduduk sambil memakan burger dan meminum soju. Ia tak menghiraukan sekumpulan remaja yang masih mengenakan seragam sekolah keluyuran malam-malam sambil merokok. Namun In-gyo mendengar percakapan para remaja lelaki itu. Mereka mengatakan In-gyo itu bodoh dan idiot. Hal ini tentu memicu amarah In-gyo. Gak lama In-gyo menghampiri sekumpulan pemuda itu dan memukul mereka satu persatu. Ibunya In-gyo berlari mendatangi kantor polisi. Di sana ia menemukan In-gyo yang babak belur. Sementara In-gyo malah menakut-nakuti sekumpulan remaja itu dengan mengatakan jika ibunya adalah orang yang temperamen alias galak. Namun justru orang tua dari remaja itu mengancam ibu In-gyo akan memanggil jaksa. Mendengar ancaman itu, ibunya In-gyo membungkukkan tubuhnya sembari meminta maaf kepada para orang tua remaja itu. Kemudian mereka kembali ke rumah. Di rumah, In-gyo langsung tidur di atas kasurnya dan tidak menghiraukan ibunya yang menyuruhnya untuk mandi. Alhasil, ibunya pun menyeka In-gyo yang sedang tidur. Di saat putranya sudah tertidur, sang ibu membuka-buka album foto mereka. Ia berhenti ketika melihat foto mereka bertiga, yaitu foto dirinya saat muda, foto In-gyo, dan foto kakaknya ketika masih kecil dulu. Dalam foto itu mereka sedang berlibur di pantai. Sepertinya kenangan itu sangat berarti baginya. Kemudian ia menutup albumnya dan merebahkan dirinya di atas kasur. Kemudian ia kembali bangun, dibangunkan In-gyo. Lagi-lagi alarm tak dapat membangunkannya. Ia menundukkan dirinya, namun kepalanya terasa sangat sakit. Bahkan tubuhnya oleng. Di saat mencoba untuk berdiri, In-gyo yang melihat ibunya seperti itu pun menanyakan apakah ibunya sedang lelah. In-gyo menawarkan untuk dirinya menyanyi lagi karena ia akan selalu menyanyi ketika ibunya lelah. Sang ibu mendatangi sebuah rumah sakit. Ia bermaksud untuk mengecek kondisi kesehatannya. Ia mendapat penjelasan dari dokter jika ia memiliki penyakit tumor otak stadium 3. Sang dokter menjelaskan jika dirinya harus segera dioperasi, jika tidak kondisinya akan semakin parah. Jika tak dioperasi, paling lama hidupnya setahun lagi dan paling cepat adalah 6 bulan. Ia merenungi kata-kata dokter tadi kepadanya. Ia menjadi memikirkan segalanya tentang In-gyo. Bagaimana In-gyo nanti jika dirinya sudah tidak ada? Sedangkan kini saja di saat dirinya sedang termenung, In-gyo sudah merusak microwave sambil tertawa mengatakan terdapat petir di dalam microwave. Bagaimana jika dirinya tiada nanti? Di malam harinya, In-gyo beserta ibunya berjalan menghampiri butik milik kakak perempuannya. Namun ketika datang, mereka disuguhi pertengkaran antara kakak perempuannya dengan suaminya. Mereka mempermasalahkan perkara uang, hingga mereka melihat suami kakaknya itu menampar kakaknya yang membuat In-gyo marah. Langsung saja In-gyo melampiaskan amarahnya dengan memukuli kakak iparnya itu. Namun kakak perempuannya membela suaminya dan menampar In-gyo. Bahkan kakak perempuannya itu mengatakan jika In-gyo tak pernah berguna sama sekali dalam hidupnya.
Tiba-tiba sang ibu datang dan langsung menampar kakak perempuannya itu. Lalu ia membawa Ingyo pergi meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya Ingyo pun ikut pergi dengan ibunya. Mereka pergi ke sebuah tempat di mana para penyandang disabilitas berada. Namun setelah ibunya bertemu dengan salah satu pekerja sosial di sana, mereka mengatakan antriannya sudah sangat banyak. Maka pekerja sosial itu merekomendasikan tempat yang lain. Mereka pun akhirnya mendatangi tempat yang direkomendasikan oleh pekerja sosial itu. Ibunya Ingyo menanyakan pada pemilik tempat itu apakah penyandang disabilitas diperbolehkan keluar, mengingat anak itu suka sekali keluyuran di luar. Namun sang pemilik tempat tersebut mengatakan jika para penyandang disabilitas tidak boleh dikeluarkan. Sang ibu membayangkan bagaimana jika sang anak berada di sini nanti untuk seumur hidup. Namun lamunannya itu dibuyarkan oleh Ingyo. Ia bilang pada ibunya jika ia ingin pulang dan tak mau berada di tempat itu. Di malam harinya sang ibu duduk termenung di samping putranya yang sedang tertidur. Ia memikirkan tentang penyakit tumor otaknya yang sudah stadium 3 dan memikirkan bagaimana nasib Ingyo nanti tanpa dirinya. Tiba-tiba Ingyo terbangun dan duduk dari tidurnya. Dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar, Ingyo meminta kepada ibunya untuk memasakkan telur mata sapi untuk besok, lusa, dan seterusnya. Kejadian yang baru saja terjadi membuat sang ibu merasa sangat sedih mengingat kondisi mereka sekarang. Keesokan harinya, sang ibu membawa Ingyo ke tempat latihan memasak para penyandang disabilitas. Di sana Ingyo diajari cara memasak. Namun yang ia lakukan adalah memakan bahan-bahan makanan di sana. Di sisi lain ibunya sedang berbicara dengan Pak Park, orang pemerintahan kenalannya. Mereka berdiskusi tentang Ingyo yang akan dilatih hidup mandiri oleh dirinya sendiri. Namun Pak Park mengatakan jika pelatihan mandiri membutuhkan waktu 2 tahun dan lebih banyak memiliki kasus gagal. Namun sang ibu tetap yakin karena ia lebih mengerti Ingyo ketimbang orang lain dan ia tahu cara melatih Ingyo. Ia ingin melatih putranya itu untuk hidup mandiri sebelum ia melakukan operasi. Sang ibu diberikan pengarahan oleh seorang pekerja sosial bagaimana melatih penyandang disabilitas yang baik. Ia juga diberi beberapa buku latihan mandiri disabilitas dari Pak Park. Ketika mereka berada di rumah, Ingyo ingin memakan telur mata sapi. Ia pun meminta ibunya untuk memasakkannya. Sang ibu pun menuruti dan sudah berada di depan kompor. Namun ia berhenti. Ia teringat jika anaknya harus segera bisa hidup mandiri sebelum ia melakukan operasi. Tentu saja Ingyo protes, tidak mau memasaknya sendiri. Namun ibunya berusaha menjelaskan jika ia harus segera hidup mandiri karena sang ibu akan pergi jauh. Namun Ingyo malah ingin ikut ke tempat ibunya pergi. Tapi ibunya kembali menjelaskan jika ia hidup mandiri maka tidak akan diomeli oleh ibunya. Ingyo yang mendengar itu pun tersenyum dengan senang. Sepertinya ia menyetujui permintaan ibunya itu. Lalu Ingyo mulai diajari cara memasak telur mata sapi kesukaannya. Ingyo sangat antusias karena ia akan belajar memasak makanan kesukaannya. Ibunya memberitahu cara menyalakan kompor dan memecahkan telur hingga telur mata sapi itu matang. Ingyo langsung mengambil telur itu dari teflon dan memasukkan telur itu ke dalam mulutnya. 잘 봐봐. Ibunya membawanya ke sebuah tempat yaitu toko roti. Di sana para pegawainya adalah para penyandang disabilitas intelektual seperti Ingyo. Mereka mengajari Ingyo membuat sandwich di dapur. Walaupun akhirnya Ingyo memakan isian ham sandwich tersebut. Sang ibu membawa Ingyo ke halte bis. Ia harus mengajari putranya itu untuk kembali pulang ke rumah. Ibunya menjelaskan pada Ingyo rute mana saja yang harus ia ambil agar bisa kembali ke rumah. Namun Ingyo tidak mengerti dan pusing mendengarkan penjelasan ibunya. Ia memberontak bahkan merebahkan tubuhnya berguling-guling di jalan. Ketika putranya sedang tertidur, sang ibu membuka dan membaca buku latihan mandiri untuk penyandang disabilitas. Tampaknya ia mulai mengerti bagaimana melatih Ingyo untuk hidup mandiri. Di pagi harinya Ingyo kembali diajarkan memasak telur mata sapi oleh ibunya. Ingyo disuruh untuk memecahkan telur, namun telur yang dipecahkan selalu terjatuh sebelum masuk ke dalam teflon.
Kemudian sang ibu mengatakan jika ia harus pelan-pelan seperti saat menggendong Miso waktu bayi dulu. Kemudian Inkyo mencobanya sekali lagi dan alhasil ia berhasil memasak telur mata sapi. Kemudian ibunya mengajari lagi rute halte bis yang harus ia tempuh. Sang ibu membuatkannya sketsa gambar untuk patokan di mana Inkyo harus turun. Seketika melihat sebuah patung di pinggir jalan, Inkyo langsung sudah tahu jika saatnya ia turun. Melihat anaknya yang sudah tahu bagaimana hidup mandiri, ibunya tersenyum senang dan bangga dengan anaknya. Makan malam kali ini Inkyo yang memasak. Namun menu yang ia masak hanyalah telur mata sapi kesukaannya. Keesokan harinya, Inkyo diajak ibunya ke minimarket untuk berbelanja bahan-bahan makanan. Inkyo sudah mengetahui nama-nama bahan makanan dan makan malam kali ini Inkyo tidak hanya memasak telur mata sapi seperti kemarin, tapi juga ada menu lain seperti sup dan daging. Hal ini membuat sang ibu menjadi sangat bangga terhadap Inkyo yang sudah bisa hidup mandiri. Ibunya menyuruh Inkyo untuk memulai hidup sendiri tanpa ibunya besok, karena ibunya akan pergi ke rumah temannya. Jadi Inkyo harus memasak dan bekerja di toko roti sendiri tanpa ibunya. Pagi-pagi hari ini pun tiba. Alarm berbunyi membangunkan Inkyo dari tidurnya. Inkyo mematikan alarmnya lalu ia merebahkan tubuhnya lagi di atas kasur. Di sisi lain, ibu Inkyo sedang menghampiri toko anak perempuannya. Ia menerima permintaan maaf pada putrinya itu jika hidupnya sudah susah dan karena dirinya. Ia mengatakan mungkin Inkyo lahir dengan cacat intelektualnya karena saat hamil dulu ia harus merawat suaminya yang aktif, terbaring lemah di kasur sekaligus merawat putri. Kemudian sang ibu melanjutkan perkataannya. Ia meminta satu permintaan pada putrinya untuk merawat dan menjaga Inkyo. Putrinya menganggukkan kepalanya, tandanya ia setuju dan akan menjalankan perintah ibunya itu. Kemudian sang ibu menyerahkan sebuah emas pada putrinya dan mengatakan bisa menjualnya ketika ia membutuhkan uang. Lalu sang ibu pergi meninggalkan toko putrinya. Sambil berjalan, sang ibu menelpon Inkyo. Namun anaknya itu tak kunjung mengangkat teleponnya. Ia menjadi khawatir, lantas ia mempercepat langkahnya berjalan menuju rumah. Sesampainya di rumah ia mencari-cari Inkyo, namun tak menemukannya. Ia melihat-lihat rumahnya yang sudah rapi. Lantas ia pergi ke toko roti tempat Inkyo bekerja. Di sana ia melihat putranya yang sedang membuat kue bersama teman-temannya sambil bercanda. Ibunya tersenyum melihat anaknya yang sudah bisa hidup mandiri dan senang memiliki teman. Keesokan paginya, ibunya Inkyo merasakan sakit pada kepalanya. Ia pun langsung pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Di sana ia dijelaskan jika operasi semakin ditunda, maka harapan untuk sembuh semakin hilang. Akhirnya ia memutuskan untuk melakukan operasi pada Jumat minggu depan. Di sisi lain, Inkyo sedang melayani pembeli di tempatnya bekerja. Namun pembeli itu ngatain Inkyo bodoh dan bego. Emosi Inkyo terpancing saat itu. Ia langsung menghajar pria yang ngatainnya itu. Ibunya yang mendengar kabar itu langsung berlari menuju kantor polisi. Ibunya memarahi pembeli itu karena melihat luka di wajah Inkyo. Namun dijelaskan oleh bos Inkyo jika memang Inkyo yang memulai duluan. 먼저 달겨든겨? 아니야. 저 사람들이 인규한테 욕했어. Ketika di rumah, Inkyo dipaksa menceritakan kejadian itu. Inkyo mengatakan jika semua orang tidak menyukai dirinya dan membencinya. Bahkan ibunya dulu juga membencinya saat meninggalnya ayahnya. Inkyo tak sengaja menjatuhkan segelas susu yang ia bawakan untuk ibunya. Namun ibunya mengatakan jika dirinya bego dan bodoh. Ibunya menjadi menyesal saat mengetahui penyebab anaknya itu suka berkelahi dengan orang. 그때는 엄니가 실수한겨. 너 미워서 그런 것 아니오. Ibunya ngatain jika Inkyo harus lebih ramah lagi kepada orang lain. Mereka akhirnya berbaikan. 내가 착하게 굶은 놈들도 너한테 잘해줄게요. Inkyo diminta ibunya untuk membagikan brosur toko roti tempatnya bekerja. Awalnya Inkyo tak mau melakukan seperti yang dicontohkan ibunya.
Namun teman-teman kerjanya membantunya. Akhirnya ia bisa membagikan selebaran brosur kepada orang yang melintas. Ketika di pasar tradisional Inkyo mencoba menyapa orang-orang dengan senyuman, orang-orang di sana juga membalas sapaan Inkyo dengan baik. Jadi ia merasa senang sekarang. Inkyo melewati sebuah sekolah TK. Di sana ia melihat guru di sana yang sangat cantik. Guru itu mengajak murid-muridnya untuk keluar sekolah. Inkyo memperhatikan guru itu. Namun tiba-tiba muncul orang tua dari anak-anak TK itu dan menuduhnya sebagai psikopat yang mengincar anak-anak. Dan berakhirlah Inkyo dikejar oleh ibu-ibu itu. Mendengar suara bising yang ada di belakang, salah satu murid yang sedang menyeberang itu menoleh ke belakang dan melihat ibunya. Ia berbalik badan dan berjalan ke arah ibunya, namun sebuah truk membunyikan klaksonnya. Gurunya langsung melindungi bocah itu, namun ternyata truk itu berhenti sebelum menabraknya. Namun guru itu merasa seseorang memeluknya. Orang itu adalah Inkyo. Setelah kejadian itu, Inkyo merasakan jantungnya berdebar saat mengingat guru itu. Inkyo dengan antusias menceritakan kejadian itu pada ibunya. Ibunya mengatakan jika Inkyo menyukainya, maka nyatakanlah perasaannya padanya. Mereka mempersiapkan Inkyo yang akan menyatakan perasaannya. Namun sehari sebelum itu, ibu Inkyo bertemu dengan guru itu dan berkata untuk menolak anaknya jika anaknya datang menyatakan perasaannya. Di tempat kerjanya, Inkyo membuat sebuah kue yang kemudian ia masukkan ke dalam sebuah box kecil berwarna biru. Selepas pulang dari kerjanya, Inkyo melancarkan aksinya untuk menyatakan perasaannya. Namun guru TK itu mengatakan pada Inkyo jika ia sudah memiliki pacar dan akan segera menikah. Namun tak terdapat raut sedih dari wajah Inkyo. Ia justru senang karena guru TK itu mau berteman dengannya. Ketika di rumah, Inkyo memberikan ibunya sebuah box kecil berwarna biru yang berisi kue buatannya. Ia membuatkan couch cream kesukaan ibunya. Ketika Inkyo tertidur, ibunya memakan kue buatannya dan mengatakan jika sangat manis kuenya itu. Pada pagi harinya, sang ibu mengedipkan matanya karena mendengar suara Inkyo yang menelpon kakaknya. Ia mengatakan jika ibu tidak bangun. Yang ia lihat selanjutnya adalah lampu dan atap khas rumah sakit. Lalu ia melihat lampu yang biasa digunakan untuk operasi. Kemudian ia membuka matanya dan menemukan putrinya yang menemaninya yang terbaring di bangsal rumah sakit. Putrinya mengatakan jika ia sudah terbaring 2 hari dan menyampaikan pesan dokter jika ia sudah terlambat untuk operasi. Akhirnya ia hanya bisa menunggu ajalnya datang. Ia mengkhawatirkan Inkyo, namun putrinya menjelaskan jika adiknya itu sedang bekerja di toko roti seperti biasa dan menyuruh ibunya untuk tetap beristirahat. 이제는 좀 쉬어야지. Ketika ibunya sudah pulih, Inkyo diajak untuk membeli tas serba hitam khas untuk pemakaman. Mereka mendatangi rumah duka dan mengajari Inkyo untuk memberikan penghormatan. Sang ibu menjelaskan jika orang yang sudah mati tidak akan ada di dunia lagi. Mereka akan menghilang. Ibunya juga mengatakan jika sebentar lagi ia juga akan mati. Inkyo sudah pasti tidak terima ibunya berkata sedemikian. Ia menangis lalu kabur dan menghilang di tengah keramaian jalanan malam. Ibunya berlari ke sana kemari untuk mencari putranya, namun tak kunjung ketemu. Ia melepas blazer hitamnya dan memperlihatkan baju warna merah yang biasa ia kenakan. Inkyo yang melihat ibunya langsung berteriak memanggil ibunya. Lalu mereka berpelukan dan pulang bersama. Sebelum pulang, mereka mendatangi gereja dan meminta pada pastor untuk menjelaskan pada Inkyo tentang kematian. Setelah mendengarkan penjelasan pastor, Inkyo tidak marah dan menangis lagi. Ia dijelaskan jika ibunya meninggal, maka ibunya akan mengawasinya dari surga. Jadi ia tak usah merasa bersedih. Keesokan harinya, sang ibu meminta Inkyo untuk libur kerja. Ia meminta Inkyo untuk pergi ke pantai di mana mereka berlibur saat dulu sejak Inkyo masih kecil. Ibunya mengatakan jika dulu ia meminjam uang ke sana kemari untuk berlibur di pantai ini.
Karena kedua anaknya senang, maka kenangan ini menjadi berharga bagi ibunya. In-kyu menggendong ibunya yang sudah pucat menyusuri bibir pantai sambil bernyanyi. 낮에도 좋아, 밤에도 좋아, 언제든지 달려. Dan kemudian ibunya menutup matanya dan tak merespon ucapan In-kyu lagi. In-kyu tidak memasang wajah sedih ketika kematian ibunya. Ia mengingat nasihat pastor itu dan ibunya sebelum meninggal. Saat mayat ibunya dikremasi, In-kyu melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.